selamat hari Rabu ya. Gak nyangka ya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Itu untuk orang-orang yang pinginnya libur aja. Tapi kalau kita kan nggak, selalu ingin hadir di sini menemani Anda semua di acara Rumpi. Baik, hari ini ada beberapa bintang tamu yang akan kita wawancara, ngerumpi bareng begitu ya. Untuk ya barangkali ada banyak sekali hal-hal baik yang bisa kita pelajari hari ini. Tapi kita ke pojokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot, baik datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Dari mana lagi ya, tetap ya. Walaupun orang bosen gitu, udah jangan ditampilin lagi di TV. Tapi tetap masih menjadi sorotan dan perhatian publik, yaitu mengenai kasusnya inilah pasangan Leslar ini ya, gitu ya. Kemarin setelah sebelumnya apa lari-larian itu ya, wartawan terus dia lari naik tangga itu rame. Kemarin Rizky Bilar juga preskon lagi, waktu akan ada wartawan, kemudian didampingi masing-masing didampingi oleh kuasa hukumnya. Akhirnya sekali lagi di hadapan wartawan itu juga mengungkapkan penyesalan, permintaan maafnya dan lain sebagainya. Tapi ada banyak hal yang kemudian menarik juga untuk di-highlight, yaitu rekan-rekan wartawan ini ya, responnya mereka kepada pasangan ini. Ada beberapa pertanyaan juga yang kayaknya masih belum terjawab, seperti misalnya trauma nggak sih, gitu. Coba kita lihat aja suasana preskonnya seperti apa dan kita lihat seperti apa komentar netizen berikut ini. Yang nggak nahanin itu sudah cium tangan, peluk, habis dipeluk jangan kenceng-kenceng, dede lehernya nggak kenapa-kenapa gitu ya. Aduh, tapi harusnya gitu kan. Kalau menurut aku ya harusnya yang cium tangan itu Bilar ya, cium tangan Lesti ya nggak sih, cium tangan bapaknya Lesti, ibunya Lesti ya, gitu. Ya, walaupun sudah jadi suaminya tetap aja dia juga tetap anak orang gitu kan. Aduh, ini curahan hati ibu-ibu yang punya anak perempuan juga ya. Ada lagi netizen juga selain menyoroti itu juga pengen tahu. Dulu sempat kan mereka kan sering bikin tanya jawab gitu. Ditanya kalau misalnya ada salah satu yang selingkuh gimana. Tapi Lesti jawabannya pokoknya nggak gimana gitu, pokoknya nggak memaafkan ya gitu kalau nggak salah gitu ya. Jadi orang bertanya-tanya yang kasus itu gimana tuh yang kayak begitu ya. Coba kita lihat nih, ini apa yang dikatakan Lesti pada saat ada pertanyaan gimana kalau pasangannya selingkuh. Lihat ya komentar netizennya itu sampai kita puterin tadi tayangannya nih, komentar netizen. Cie, waktu kemarin buat pernyataan waktu ditanya kalau Bilar selingkuh gimana, jawabannya enggak akan memaafkan gitu ya. Tapi ya itulah yang namanya orang ya. Gak bisa kita potong kalimatnya itu, harus dia berlaku sampai. Karena ya kadang-kadang kan kondisi berubah ya, ada pertimbangan baru lagi gitu ya, kita nggak tahu ya. Nanti kalau aku ketemu Lesti deh aku tanya ya kan. Nah ini jadi sorotan lagi selain hal itu adalah mengenai baju-baju yang dikenakan Bilar pada saat proses hukum. Kemarin waktu pakai baju orange ternyata di dalamnya adalah kaos. Kaosnya itu titik Iaga. Depannya gitu ya, pokoknya ini adalah merek yang lumayan kalau asli mah mahal gitu ya. Jadi ini jadi perhatian netizen, oh luarnya aja orange dalamnya tetap beda kasta gitu. Kemarin juga tadi ya waktu preskon juga kan topinya bermerek ya kan. Sandalnya aku jadi penasaran ya. Kemarin kan dia lari-lari di kantor polisi katanya mau lapor, tapi kok pakai sandal ya kan? Oh ternyata kayaknya sandalnya mahal. Ya gitu. Aduh mohon maaf, kurang fokus. Tapi yang jelas intinya adalah update terbarunya adalah bahwa karena sudah sepakat damai, polisi akhirnya menghentikan kasus KDRT dan status tersangka sudah dihapus, sudah SP3 sudah keluar sehingga tidak perlu lagi wajib lapor. Gitu ya, kita doakan saja mudah-mudahan betulan menjadi lebih baik. Kalau memang butuh bantuan untuk menghilangkan trauma atau juga untuk mengendalikan emosi marahnya gimana, dua-duanya mudah-mudahan dapat pertolongan konseling ya. Nah berikut kita akan wawancara dengan Pak Aris Merdeka Sirait dan juga Thalita Latif gitu. Pak Aris kemarin juga sempat menjadi sorotan ketika mengatakan bahwa ini ya itu ada statementnya yang bilang bahwa ini kasus seperti ini jangan menggunakan anak sebagai alasan karena diduga itu terjadi seperti eksploitasi anak. Ya memang anak butuh bapaknya gitu, tapi juga ya nggak gitu juga gitu ya, karena kasus itu beda lagi. Nah itu kita pengen tanya lebih jelas apa sih yang dimaksud dengan kalimat Pak Aris itu, sekaligus juga menjadi edukasi buat kita. Dan juga ada Thalita Latif ya, dia juga sharing bagaimana dia melalui masa-masa di mana dia berada dalam toxic relationship dan juga mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Thalita Latif, artis kelahiran 1988 ini mengawali karir sebagai model iklan billboard saat TK dan pernah membintangi sinetron Putri bersama Desi Ratnasari tahun 2007.
Perempuan yang pernah menikah namun bercerai karena KDRT, perselingkuhan, dan tidak diberi nafkah ini mengaku memahami alasan Lesti Kejora mencabut tuntutannya karena faktor anak, aib yang terbongkar, dan ketakutan hidup sendiri. Thalita yang mulai terbuka soal hubungannya dengan Ihsan Reindaldi sejak April lalu ini membantah tudingan merebut suami orang sebab ia mengenal Ihsan sejak SMA dan menyebut Ihsan berpisah dengan pasangan sebelumnya karena masalah intern rumah tangga. Kini Thalita kerap memposting momen bersama Ihsan seperti merayakan ulang tahun anak dan menjaga anak ketika sakit. Bagaimana tanggapan Thalita Latief terhadap kasus KDRT yang dialami Lesti Kejora? Dan benarkah Thalita akan segera menikah? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Agak mengerti sejarah dari awal. Oke, baiklah. Thalita Latief, ya sebelum kita ngobrol lebih dalam lagi, kita taruh dia di sini ya. Karena aku ingin mendengar apa reaksinya ketika mendengar aku membacakan kalimat-kalimat durjana. Oh, berikut ini. Aku ngeri. Thalita Latief, apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika kamu mendengar aku membacakan kata KDRT? Menyakitkan. Menyakitkan. Apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika mendengar aku membacakan kalimat? Dulu kurang kasih sayang, sekarang bucin banget, mengumbar-ngumbar pacar. Iya dong. Apa yang terlintas cepat ketika mendengar kalimat Thalita Latief anti kritik, dikomentarin netizen gak enak dikit langsung dihapus? Nggak pernah. Gak pernah ya? Yang ada aku jawabin. Oh, kamu jawabin? Itu aku yang ngapusin komentar netizen gak enak. Apa yang terlintas cepat di benak kamu dan Thalita Latief ketika mendengar kalimat sibuk diet dan perawatan puluhan juta biar mantan nyesel dan pacar gak kesabar pelakor ya? Iya dong. Thalita Latief. Gimana nih kita duduknya sekarang, coba ayo. Gimana? Oh, kita bahas dulu di artikel ya. Artikel ya. Kita ke artikel dulu, coba lihat, munculkan artikelnya. Ini pernah jadi korban KDRT. Thalita Latief duga 3 faktor Lesti Kejora ogah ceraikan Rizky Bilar. Kamu pernah berada di posisi itu? Kadang-kadang orang Sangat berkomentar itu karena dia nggak tahu gitu. Betul. Nggak ada di posisi itu Nggak ya. ada di posisi itu. Karena kan mungkin aku nggak bisa menyamakan situasinya setiap korban KDRT itu sama gitu, karena pasti pencetusnya pasti berbeda-beda gitu. Tapi sedikit enggaknya karena Dede Lesti ini kan usianya masih terbilang belia ya, masih muda gitu ya, menikah muda. Aku pun dulu menikah juga di usia yang muda, jadi mungkin bergejolaknya tuh masih unstable gitu. Kalau sekarang udah lebih mature lagi gitu, berpikir udah lebih banyak udah lebih matang gitu. Apa aja sih ya pada saat itu ya? Pada saat itu. Pada saat kamu ngalamin hal yang nggak enak. Terus bagaimana, apa yang terlintas di benak kamu untuk membuat kamu tetap bertahan? Faktornya satu adalah anak. Memang anak. Itu kayaknya umum ya, tapi Anak memang tuh benar. Apa yang Ada rasa ketakutan Kak Ros, kayak aduh nanti anakku gimana ya? Aduh nanti aku gimana tuh gimana? Gimana tuh maksudnya nanti anakku gimana ya, nggak punya sosok ayah gitu. Karena ayahnya ada. Ya tapi kan di dalam situasi kita menjadi korban KDRT itu ada rasanya ingin lepas tapi ketakutan gitu loh. Jadi kalau nanti misalnya berpisah, anakku gimana ya, nggak punya bapak. Oh, gitu. Kalau berpisah kamu berpikir anak kamu nggak akan punya bapak? Iya, nggak berpikirnya pada saat itu kan masih kecil. Gimana ya dia nggak punya sosok seorang bapak, itu satu. Yang kedua, kayak ada rasa malu. Iya. Malu ke siapa? Malu ke keluarga, orang tua. Jadi gitu orang tua pun nggak tahu? Nggak tahu. Kalau aku waktu itu benar-benar aku keep sendirian. Itu jadi aku kalau syuting Karos ngelihat aku selalu happy apa segala, padahal mungkin di mobil aku pulang bisa nangis yang kayak gitu. Jadi batin gitu yang disiksa. Kamu malu sama orang tua itu kan, membayangkan orang tua akan... Malu tuh bukan hanya sama orang tua, yang pasti sama orang tua malu. Siapa sih gitu orang tua yang mau anaknya menderita seperti itu. Mereka menitipkan kita ke seseorang dalam arti ingin anaknya bahagia. Tapi ketika misalnya kita mengadu, menangis, pasti mereka kan jauh lebih sakit dari kita. Jadi aku berpikir di situ. Jadi bukan malu ya, lebih takut orang tua akan sakit hati. Malunya karena kita public figure, malunya mungkin orang melihat kita selalu di TV, di media, di berita pasti kayak yang bahagia, yang happy-happy gitu. Tapi ternyata kita sendiri melihat berita itu kayak no, nggak kayak gitu, ngerti nggak sih? Nggak seperti itu yang aku rasain itu. Jadi kamu malu dalam benak kamu kalau orang lain tahu bahwa ada hal buruk yang terjadi pada diri. Iya, itu kan sebenarnya seperti aib yang aku berusaha tutupin bertahun-tahun. Kan aku menikah hampir 10 tahun waktu itu. Kamu menganggap itu aib pada saat itu? Iya, maksudnya gini, kalau di dalam pernikahan itu kan baik buruknya pasangan itu kan sebenarnya harus kita keep ya gitu, bukan kita umbar-umbar gitu. Jadi pada saat itu aku berpikir ini kekurangan ex aku dulu gitu. Masa iya sih aku harus ngomong ke sana kemari gitu. Jadi aku keep aja sendiri. Tapi akhirnya jadi makan dalam
Dan yang faktor ketiganya adalah sampai membuat aku kena sakit kanker. Itu ya, karena kamu simpan sendiri. Simpan sendiri bertahun-tahun, akhirnya nggak kuat, dan turning point terakhir aku adalah ketika aku sakit kanker gitu. Itu yang membuat kamu merubah mindset kamu? Merubah mindset, aku bilang ini udah nggak benar, ini udah super toxic, ini udah bukan lagi nggak baik buat anak, buat orang tua, buat sekeliling, buat karir, pekerjaan, dan bukan, tapi ini menghancurkan diri aku gitu. Jadi aku pikir nggak bisa, aku harus take a step, aku harus moving forward gitu. Gimana caranya yang terbaik, kalau aku pertahankan ini pun tidak akan baik buat anak aku gitu. Jadi kamu sampai di satu titik di mana kamu akhirnya memutuskan untuk memilih kamu dulu, memilih dirimu dulu. Betul. Mencintai diri, mencintai dan menghargai diriku dulu, baru aku bisa mencintai dan menghargai orang lain. Gitu. Ada sempat kalau pada saat kejadian misalnya terjadi kekerasan gitu, ada perasaan kasihan gitu nggak sih sesudahnya? Kadang-kadang kasihan kemana? Ke pelaku? Enggak ada perasaan kasihan. Iya, maksudnya setelah tough ya. Enggak, pada saat itu. Oh, pada saat itu justru itu yang bikin maju mundur. Ada rasa kasihan muncul? Ada kayak, karena kan gini ya, kita ketika kita udah kayak terjadi kejadian itu gitu ya kan, itu kan nggak cuma 1-2 kali kan gitu. Nanti tiba-tiba kan dia minta maaf lagi, nanti berusaha bikin kita jadi luluh lagi, mohon ampun lagi gitu. Akhirnya ya namanya kita wanita mungkin di usia muda juga lebih perasaan gitu, kayak ya udah deh gitu loh. Ada gitunya gitu, ada bodoh-bodohnya juga, pin bawa pintar-pintar bodoh gitu. Pada saat itu, ada gitunya juga. Pada saat itu kamu merasa bahwa itu masih ada perasaan cinta? Mungkin awalnya aku berpikir itu adalah cinta gitu. Baik buruk segala sifat dan tabiat, karakter apapun itu harus kita terima. Karena kan yang namanya hubungan itu bukan hanya yang indah-indahnya aja, tapi justru ketika kita menerima kekurangan pasangan kita, disitulah ada love gitu. Bahwa ya gue mencintai lo, apapun itu, include kekurangan lo. Jadi kamu pikir pada saat itu adalah cinta? Dulu, pada saat itu. Sekarang kalau kamu analisa? Setelah berkali-kali mengalami hal itu secara fisik dan verbal, aku bilang no, kalau ini destroying me, then it's not love gitu loh. Karena ini menghancurkan diri aku gitu. Bukan hanya secara fisik, tapi juga batin dan mental gitu. Pada saat itu, apakah juga kamu sempat merasa bahwa kamu merasa menyalahkan diri sendiri? Mungkin gara-gara aku ya. Ada nggak sempat? Ada gitu. Makanya kan aku berpisah itu kan sebenarnya secara legalnya aja di 2021. Tapi kan aku pisah rumah sebenarnya di 2018 tuh kami sudah berpisah. Tapi nggak ada yang tahu aja gitu. Nah, di situ sebenarnya tujuannya adalah sama-sama mengintrospeksi diri untuk ya mencoba supaya nge-rebuild apakah ada kekurangan yang bisa kita perbaiki gitu. Tapi ternyata kok akunya di situ malah sibuk kerja pagi sampai pagi, sinetron ini itu, aku capek buat, maksudnya aku tetap melakukan tugasku sebagai ibu rumah tangga dan aku bekerja juga tanpa henti setiap hari Karos. Apapun aku ambil. Kerjaan dia cuma main game di luaran, pindah-pindah sana sini apartemen, tinggal sama perempuan lain, dan iya semakin parah gitu. Jadi kok yang tadinya kita pikir ini adalah satu jalan untuk membenahi satu sama lain, tapi malah jadi lebih buruk dan semakin buruk gitu. Jadi aku pikir no, nggak bisa ini gitu. Aku ingin memahami kadang-kadang ya di situasi psikologis gitu. Kadang-kadang misalnya ada pasangan begini, atau pasangan selingkuh, atau pasangan mukul gitu. Itu kan kadang-kadang banyak orang juga yang berkomentar, kamu sih sebagai istri introspeksi dong, kali kamu kurang melayani. Kamu sih ya, ada nggak tuh itu yang kemudian kamu jadi masuk ke dalam hati kamu gitu, yang akhirnya kamu kayaknya aku deh nih, ada apa yang perlu aku perbaiki dari diriku? Ada kayak gitu? Pertamanya pasti ada, kita manusia kan nggak ada yang sempurna. Pasti kan kita langsung berkaca apa yang salah ya di diri saya. Apa waktu itu kamu pikir apa? Nggak enak sih aku ngomong di sini. Ya, kalau fisik, kamu merasa fisik kamu kurang? Oh enggak. Pada saat enggak. Pada saat itu kamu merasa kamu nggak nurut sama suami? Enggak juga, karena aku yang kerja banget, gitu. Tapi mungkin kalau aku melihat gini deh, lebih enaknya mungkin gini. Ada rasa insecure dari ex, gitu. Karena mungkin aku yang jauh lebih produktif. Dan kamu merasa bersalah? Ya tidak, karena pada saat itu? Pada saat itu aku melakukan itu semua secara tulus demi anak. Ya kita harus bekerja dong sebagai orang tua. Jadi kamu berpikir karena perbedaan aktivitas itu, kamu merasa mungkin ada. Mungkin, jadi ya. Kamu memaklumi ya, jadi kan kita namanya
manusia kan kita bisa aja berasumsi, berspekulasi, punya opini gitu. Tapi aku mungkin berpikir apa karena mungkin waktu itu kebetulan pihaknya mereka itu kerjaan juga lagi nggak bagus gitu. Jadi apa-apa aku di situ aku stripping lah, inilah itulah apa semua setiap Kamu hari. sempat gitu. merasa bahwa ada sikapmu yang terlalu sombong gitu terakhir? Enggak juga, karena aku pulang ke rumah aja jam 3 jam 4 pagi aja masih aku masakin kok, kalau dia minta masih aku bikinin minum, masih aku segala macam gitu. Jadi di situ posisinya bukan kamu merasa bersalah, tapi kamu berusaha memaklumi gitu. Jadi aku memaklumi apa mungkin ini ya udah deh gitu, daripada aku membuat dia mungkin semakin ngerasa nggak pede, semakin ngerasa kan kalau seperti itu kan orang ada rasa insecure lah ya gitu. Jadi aku memaklumi dengan ya udah diem aja deh gitu. Dan akhirnya bisa kita di satu meja makan siang misalnya gitu berjam-jam gitu tapi nggak ngobrol. Gitu. Jadi udah super duper toxic gitu. Udah kayak gitu, udah sampai kayak gitu. Oke, sekarang kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Aris Merdeka Sirait gitu ya. Dari Komnas Anak ya Pak ya? Komnas Anak ya? Komnas Anak gitu ya. Kemarin sempat mengatakan bahwa alasan demi anak itu ada dugaan. Itu adalah sebuah eksploitasi. Itu alasan yang tidak tepat begitu. Apa sebetulnya yang dimaksud oleh Pak Aris dengan kalimat itu? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Aris Merdeka Sirait, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak sejak 2010 ini kemarin menyatakan kekecewaan terhadap Lesti Kejora yang mencabut gugatan atas kasus KDRT yang dilaporkan terhadap Rizky Bilar dengan alasan anak, padahal Bilar sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pria kelahiran Sumatera Utara ini menyebut Lesti sama saja mengeksploitasi anak karena khawatir kehilangan suami. Sebelumnya, Aris juga sempat mengunjungi Galaskai Andriansyah karena mendapat laporan dari Dodi Sudrajat, ayah mendiang Vanessa Angel mengenai dugaan eksploitasi anak. Namun setelah kunjungan, ternyata Aris mendapati Gala merasa nyaman dalam asuhan keluarga Faisal, ayah mendiang Bibi Andriansyah. Apakah Komisi Nasional Perlindungan Anak akan melaporkan Lesti Kejora atas dugaan eksploitasi anak? Dan bagaimana pandangan Aris Merdeka Sirait terhadap ibu korban KDRT agar memilih keputusan yang tepat demi psikis dan pertumbuhan anak? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baik, kita sudah bersama dengan Pak Aris Merdeka Sirait begitu ya. Pak Aris kemarin sempat didatangi rekan-rekan media begitu ya, dimintai komentarnya mengenai kasus KDRT yang menimpa pasangan selebriti, public figure gitu, sehingga ada keputusan untuk mencabut laporan. Itu juga menjadi perhatian netizen juga gitu. Pak Aris juga mengatakan bahwa ini ada kalimat yang kemudian dikutip dan jadi viral gitu, singgung mengenai pembohongan publik dan eksploitasi anak. Ini sebenarnya apa sih yang Pak Aris maksud dengan komentar ini sebetulnya? Iya, yang tentu saya akan mengikuti laporan dari Lesti Kejora ini. Awalnya itu kan laporannya itu adalah latar belakang perselingkuhan. Ya. Lalu ada kekerasan fisik ya, yang dipertontonkan kepada publik, memar-memar sampai leher dan sebagainya. Itu sebenarnya laporan utamanya kan. Ya. Pada saat itu saya memberikan salut ya kepada Lesti karena dia berani speak up ya. Sebagai bagian dari kampanye bagaimana anti kekerasan dalam rumah tangga. Saya gembira sekali karena tentu ini bisa dipakai momennya untuk kampanye kepada publik agar perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga berani speak up itu kan. Tetapi saya jadi kecewa, ya katakanlah kok jadi berubah alasannya untuk mencabut dan melakukan upaya perdamaian itu demi anak gitu loh. Kenapa itu menjadi masalah buat Pak Aris? Kita akan bahas yang berikutnya, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.